Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'th wa nabwa. Ashabal fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah al-mu'tabarah, para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, pengurus dan ulama, muslimat fatayat, ansor Paganusa, Hibnu PPNU, sadati wa sayyidati, arisati ashabi wa zumalai, ayul hudur. Alhamdulillah saya bisa silatul arham kesini bimunasabati tasyakkur bisanatil jadidah al-hijriyah awal Muharram sanata arba'iyah sab'a wa arba'in. Alhamdulillah hari ini kita semua diberi panjang umur. Awal Muharram, awal tahun baru Islam Hijri 1447. Sing wis kliwat 1446 bismillah. Dengan harapan ya Allah, moga-moga tahun sing wis kelewat amal saleh makbulah, amal soleh kita diterima oleh tahun sing bari dugi sing apakah amal salihah wa dzunubuna maghfurah wa amaluna makbulah, amal soleh kita diterima, dosa-dosa kita diampura. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kalimat isim, kata benda. Kata kerjanya kalimat fi'il, anas. Adjektifnya apa? Isim sifatnya. Kalau maskulin laki-laki, anis. Kalau feminin perempuan, anisa. Anas, anis, anisa, insan. Apa? Mananya apa mana? Akur, rukun, intim, harmonis, saling mencintai, saling membutuhkan, saling melengkapi. Jadi kita semua ini membawa amanah sejak lahir sampai nanti kita meninggal dunia. Amanah yang paling melekat adalah amanah insaniyah. Apa? Kenapa? Karena insan makhluk yang paling mulia, yang paling ya panjenengan paling mulia, insyaallah. Pada ayu beli langsung beli bedesahnya ya. Wonten ajian kabelah. Amin. Walaupun beli ayu, walaupun beli ganteng, kita ini masih yang paling lebih mulia daripada binatang,
lebih mulia daripada jin, daripada syaitan, lebih mulia daripada malaikat. Panjenengan nih, kita nih lebih mulia daripada gembrot, ireng, pendek, murah. Semanangnya pada baik mau gagah beli, gagah beli, suge beli, pinter beli. Tapi selama itu makhluk namanya insan, makhluk yang paling ceritanya Gusti Allah menawarkan amanah kepercayaan kepada langit, bumi, gunung, semua menolak. Ditawari amanah itu menolak, gak sanggup, takut kalau tidak mampu menjalankan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Suaranya sudah enak tua, pitung dosa kali yang mulai pitung loro, dikira masih nomor apa? Foto 10. Saya tawarkan kepercayaan amanah kepada langit, boten purun, kepada bumi, boten sanggup, kepada gunung, angkat tangan. Khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanah Allah dengan baik atau dengan benar. Wajib, kula sanggup, ya Allah. Wa hamalahal insan, manusia angkat tangan sanggup, padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, mempunyai potensi itu kecenderungan, bakat, mempunyai kecenderungan zaluman, sangat kurang ajar, bakal zalim, kurang ajar pada zulum, bakal zalim, kurang ajar pada zulum, kurang ajar pol, jahulan, bodoh pol, jahil bodoh, al jahul pol bodoh. Tapi ngakunya sanggup mengemban amanah. Oh, paham betul? Mahiyal amanah allati 'aradaha Allah ila sama wal arda jibal tabain wa syaqna minha wa hamalaha. Apa itu amanah yang ditawarkan oleh Allah, ditolak oleh langit, gunung, bumi, tapi manusia menerima? Amanah ana loro, anak kira satu, amanah ilahiyah langsung dari Gusti, muqaddasah, suci, beli bisa ditambahi, beli bisa dikurangi. Siapa baik malaikat Kanjeng Nabi Muhammad boten saged nambahi, boten saged ngurangi. Isye loro, isye bira amal sing Gusti Allah kok isye bira arane agama, arane apa? Isye loro, akidah karo syariah. Apa? Akidah rukun iman sing 6 langsung dari Gusti Allah. Siapa baik beri nambahin kurang lebih pituan, mboten
kakek rukun iman ke-6 kakek dikurangi sijah 5 baik kayak ini betul Kanjeng Nabi mawon betul kayak ini malaikat pun betul kayak ini apa nih wong. Jadi akidah merupakan amanah ilahiyah muqaddasah, merupakan kepercayaan dari Gusti Allah agar manusia itu mempunyai iman dan memperkuat, mengembangkan, merawat, menyebarkan. Paham boten? Dari kitab Fathul Mu'in si maca angel Fathul Mu'in SAG belum bisa Pak, SAG belum bisa. SAG itu apa? Sarjana alam. Ayo. Kamu itu pesantren bisa angel maca kitab Fathul Mu'in ku. Apa bunyinya? Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun. Asal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad fardu kifayah ada 4 macam. Nomor 1 itsbatu wujudillah, meyakini adanya Allah. Dalam syarahnya kitab Al-Talibin diartikan iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat aw aqliyah itsbat wujud syari', menetapkan meyakini adanya Allah dengan keyakinan di hati kita semua berdasarkan argumentasi dalil, baik dalil tekstual maupun dalil rasional. Paham boten? Pulang aja biar pasung karena keling, biar pasung karena akhir gak pentung matanya jadi beli belum dapat sih. Jadi kita ini dalam beriman kepada Allah harus ada di hati kita, ada di hati. Lamun pula takon ini iman boten karo Gusti Allah jare sapa? Ayo bakal jawab jare kiai, jare ustad, jare bapak, jare ibu salah. Arane durung iman bakal masih jare krungu kabar-kabare sliwing Allah tuh anak. Ayo pakai jare deh. Gusti Allah anak beli anak, jare kiai, oh jadi jare aban-abannya lah, sliwing-sliwingnya lah. Jadi jare kiai salah. Jawabnya harus kata saya. Dari siapa? Ayo, Allah anak beli. Allah ada tidak? Yakin? Kata siapa? Akidah namanya. Kalau belum kata saya belum akidah namanya. Garam uyah rasanya pribadi. Cari siapa? Gula rasanya pribadi. Cari siapa? Si bocah mah jangan ngomong nangis. Di mana Pak Koni? Ada orang yang bocah nom. Tuh anak laki karo adon enak beli. Cari siapa? Apa? Yang paham Jawa. Oh. Ya Jawa saja. Oh, ya. Jakarta, Tegal, Brebes. Enggak lagi ini jamaah. Jadi yang namanya akidah
harus menjadi keyakinan dalam hati kita masing-masing. Mau petir, mau angin, ribut, berdet, tetap percaya datang Gusti yang gitu jaren. Tahukah ulia asin, gula manis, berdet, ribut, putih beliung, gempa bumi, berubah betul keyakinan gula manis, ulia asin, berubah betul. Mencari isu, arane iman. Aku senang komentar itu terus senang, bukan beli. Senang. Kalau dicocok ngali dongeng, sabun awas. Mulane jare Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Gusti Allah dua sifat nomor siji, sifat wujud. Sifat apa? Padahal ning Qur'ane boten wonten. Terus maca Qur'an lengkap innallaha wujud, betul wonten. Langsung anak belum maca Qur'an langsung anak wonten. Jangan ragu-ragu belum maca Qur'an ya. Gusti Allah mendengar dan melihat, betul-betul sami'an basira, betul. Gusti Allah urip, betul-betul hayyul qayyum. Gusti Allah mempunyai ilmu, innallaha bikulli syai'in alim. Gusti Allah Maha Kuasa, ala kulli syai'in qadir, berkuasa kudrah. Tapi Gusti Allah ada, ayat boleh innallaha wujud, ada boleh temenan yakin langkah. Tapi jarak Imam Asy'ari sifat wajib Gusti Allah nomor siji sifat, padahal di Qur'ane coba. Karena menurut Imam Asy'ari kita ini sebenarnya tidak ada Rokna, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diada oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada, Ahmad ada di masjid karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada, Ahmad tidak ada di masjid karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Kita ini sebenarnya tidak ada, kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah alhamdulillah paham. Bukti terbuka ya. Anak domir pronon kata ganti anak telu basaratan aku anak, engkau anta, dia gua, anak aku, anta kamu, gua dia. Silahkan dipakai sok digosok. Anak Said, aku Khalid, aku Abdullah, aku Tuti, aku Dian, itu betul. Silakan dipakai, silakan. Aku Maryam, aku Toto, aku Sukardi, aku Solikin. Bakal mati kabeh betul. Kecuali anak aku siji beli mati. Aku satu yang nggak mati. La ilaha illa ana fa'budni.
Tidak ada Tuhan maka pangeran kecuali aku. Aku siapa? Aku Khalid, Solikin, Toto, Soekardi. Mati kabeh wis. Aku Soekardi, aku Toto, aku Solikin, aku Muhammad, aku Abdullah, Abu Bakar. Mati kabeh wis. Aku Zainal, Maryam, Putih, Dian, Sawiem, mati kabeh wis. Saya masih dan siapa? Dan siapa? Aku siapa? Jadi la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Paham boten? Siji maning anta, engkau, kamu Tuti, kamu Maryam, kamu Sri, kamu Abdullah, kamu Ahmad, kamu Toto, Soekardi, Solikin, mati kabeh bakal mati boten? Bakal mati kabeh, anta mati. Tinggal anta kamu siji sing mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Masa ini Solihin Allah. Artinya la wujuda illa anta, tidak ada yang ada kecuali engkau. La wujuda illa anta, tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta, tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Solihin langka, aku Ahmad langka, engkau Toto langka, aku Zina harus mati, tinggal engkau. Paham? Si Jemaning dia dua, dia Toto, dia Abu Bakar, dia Supardi, silakan dinggos, dia Maryam, dia Zainab, mati kabeh, tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa, tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada dia kecuali dia. Maka nih kesimpulannya, yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Kita ini pinjam, milih. Kita milih ini. Isu Said, aku Said, aku Ahmad, aku Abu Bakar. Milih, sampai milih. Aku Fatimah Maryam. Ayo, pengennya pirang tahun ya. Jawab, jangan dijawab. Pengennya pirang tahun ya. Sunda dia kata Sunda. Dengarti Sunda. Oh Sunda ya? Sunda. Ajarin kamu ini. Yang sesungguhnya aku Allah, yang sesungguhnya engkau Allah, yang sesungguhnya dia Allah. Kita ini pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Selamanya. Maunya berapa tahun? 100 unis di pan. Dia berak kencing di atas dipan 100 tahun itu. Ayo berapa tahun? Jawab. Berapa tahun? Yang benar jawabnya, yang benar nih. Yang benar jawabnya nih. Terserah yang meminjemi. Siapa tahu pulang dari sini dan tarik. Siapa tahu? Saya baru saja
kakak sepupu saya Kiai Nawawi, Kempek ya Muhammad Nawawi, ke Bekasi menghadir perkawinan santrinya, pulang datang sampai rumah maghrib, wudhu mau sholat, wafat. Coba, siapa nyangka? Gak sakit gak apa? Siapa tahu panjenengan semuanya ini pulang dari sini. Maka Allah menurut Imam Abdul Hasan Asy'ari Imam Jamaah, hanya Allah yang mempunyai sifat wujud. Hanya Allah yang punya sifat. Kita ini pinjam atau diwujudkan. Paham betul? Dengan akidah namanya. Ayo, dia kudu harus kudu ya. Kedah dia kedah paham bahwa nu ayatnya hanya Allah, kita ini diayatkan. Jangan. Diayatkan. Ya. Yang ayahnya kita ini diayatkan. Ayah wala. Ini baru contoh, ini baru satu. Iman kepada Gusti. Sekarang ringkas saja lah. Iman kepada Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan yatim, umur 6 tahun ibunya wafat, yatim piatu, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah bergaul melancong dengan orang-orang berpengalaman, tidak pernah jadi aktivis LSM, gak pernah jadi pengurus organisasi, gak pernah bermasyarakat aktif gitu, enggak. Masyarakat sekitarnya ummiyin, buta huruf, yang bisa baca tulis ketika itu hanya 10 orang di Mekah yang bisa baca tulis waktu Nabi lahir. Namanya Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, Umayyah bin Abi Salat, Hus al-Ayadi, Abbas al-Ani, Anton bin Abbas, itu yang bisa nulis lah. Dan lainnya 10 orang. Rasulullah sendiri Muhammad buta, nggak pernah sekolah, nggak bisa nulis. Masyarakat sekitar juga kebanyakan buta. Tuhannya batu, tanpa ada basic dasar teologi. Beda dengan orang Hindu. Orang Hindu juga batunya berhala, tapi punya kitab suci, dasar dari akidahnya mereka. Walaupun kita menganggap salah, tapi mereka punya kitab suci. Rig-Veda, Mahafad Gita, Ramayana, filosofinya itu. Batu dia punya kitab suci, akidahnya. Buddha punya kitab suci, Konghucu punya kitab suci. Tapi orang Arab nyembah batu tanpa ada kitab suci, nggak ada dasar filosofinya, dasar akidahnya nggak ada. Batu disembah gitu. Sampai Tuhan ada 350. Antara namanya Al-Lata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'ud, Yahud, Nasr, Suwa, Wad, itu nama Tuhan banyak sekali. Hidup bersuku-suku, tidak ada pemimpin yang bisa menyatukan suku-suku Arab. Satu sama lain mudah perang.
Masalah sepele bisa perang puluhan tahun. Pernah ada perang Fijar 40 tahun gara-gara ada tamu ontanya dicuri, kendaraannya sepeda motor dicuri lah. Itu perangnya antara si suku yang dicuri dan suku yang mencuri 40 tahun, namanya perang Fijar. Kanjeng Nabi umur 14 tahun membantu pamannya ikut perang. Abu Thalib pamannya ikut perang. Kanjeng Nabi membantu membawakan anak panah perang Fijar 40 tahun. Ya Allah. Kalau punya anak perempuan takut tidak laku dari beban, nggak bisa cari air, nggak bisa cari rumput, beban berat perempuan. Lebih baik ditanam sejak lahir. Begitu lahir, bunuh, tanam hidup-hidup. Begitu lahir, malu punya anak perempuan, beban katanya. Jahiliyah. Sayyidina Umar waktu belum Islam pernah mengubur anak perempuannya. Sayyidina Umar sebelum Islam. Itulah masyarakat Arab waktu itu. Nah, tiba-tiba, ini yang menarik. Tiba-tiba Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan antara lain kalam yang sangat mengagetkan. Apa? Amen. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Yang menyampaikan ini buta huruf. Di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf, tapi isinya apa? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Yang bisa mencapai kebenaran hanya orang yang berilmu. Kebenaran apa saja harus dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Dagang ingin maju harus pakai ilmu dagang. Bertani ingin maju harus pakai ilmu pertanian. Berternak, ayam, kambing, sapi harus dengan ilmu peternakan. Membangun gedung harus ilmu teknik sipil. Politik harus ngerti ilmu politik, DPR. Agama bisa paham, bisa benar kalau ngerti ilmu. Sing ngomong buta huruf yang ngomong gini buta huruf, tapi ngomongnya kalau ente mau benar harus dengan ilmu pengetahuan. Ayo haji bener, haji tidak itu. Yang menyampaikan orangnya buta, nggak punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba mengatakan kita ini kalau mau benar harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau tidak pada ilmu pengetahuan tidak akan benar. Mulai kapan nih? Ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, bukan karangan beliau, bukan omongannya beliau. Beliau tidak bisa ngarang omongan kayak gitu, nggak bisa. Benar-benar wahyu turun dari Gusti. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Coba. Banyak menumbi. Terusnya aja tuh. Kalau berilmu pasti akan beriman. Ilmu yang benar tapi. Ilmu yang benar tapi. Seorang dokter mendidik tubuh manusia semakin mendalam, semakin heran. Oh bisa ya urat-urat ini sangat lembut, jutaan syaraf. Satu saja putus kita bisa lumpuh. Ya. Ini syaraf ini di syaraf pinggang satu saja putus lumpuh, nggak bisa jalan. Di leher ini jutaan syaraf, jutaan jumlahnya, kecil-kecil lembut, satu putus bisa stroke. Dokter semakin dalam menyelidiki tubuh manusia semakin terheran-heran. Yang bertani, buah-buahan ditanam, tanahnya sama, airnya sama,
pupuknya sama, tapi rasa mangga nggak pernah campur dengan rasa pepaya. Pernah nggak? Mangga ini rasanya kayak jeruk, tangannya terlalu dekat. Pernah nggak itu? Pernah nggak itu? Karena kamu nangannya terlalu dekat, jeruk terlalu dekat dengan pepaya, dengan rasanya campur. Enggak tuh. Tanahnya sama, airnya sama, dijejerkan dekat. Yang satu pepaya, yang satu jeruk, rasanya beda-beda. Kandungan protein gizinya beda-beda, manfaatnya beda-beda, rupanya beda. Ayo, semakin kita berilmu, semakin kagum dengan pastinya ada yang menciptakan itu Gusti. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, betul-betul ilmiah, yang tidak mungkin beliau ngarang, beliau bikin, nggak mungkin. Paham betul, paham tidak? Ini cepetan saja. Lahir kita loncat deh, loncat. Iman pada hari kiamat dan akhirat nanti. Di sana pasti ada kebenaran yang sebenar-benarnya. Di dunia boleh bohong, di dunia bisa bohong, manipulasi, ingkar, gak ngaku, ya. Dikira orang itu baik, dikira orang itu jujur, dikira orang itu adil, rendah hati sama rakyat, ternyata pembohong, penipu. Di akhirat tidak ada kebohongan, pasti akan terbuka kita semuanya. Di akhirat pasti ada keadilan seadil-adilnya. Di dunia hakim bisa disuap, di akhirat bisa enggak? Malaikat disuap. Di dunia polisi bisa disuap, di akhirat malaikat disuap bisa. Sing ngomong gitu kan Nabi Muhammad, orang yang buta huruf. Berarti yang disampaikan Nabi Muhammad wahyu dari Allah. Ini kebenaran Rasulullah menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang datang dari Allah yang tidak masuk akal kalau anak orang tidak sekolah, tidak belajar, tidak ngaji. Kok bisa menyampaikan kabar atau informasi berita tentang akhirat, tentang malaikat, tentang hari kiamat? Percaya bukan? Percaya tidak? Nah, sekarang kedua, syariat. Agamanya dua kan, akidah syariat. Syariat apa? Isinya syariat ini ibadah ritual, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Sholat yang wajib berapa kali? Sholat subuh berapa rakaat? Bisa kita tambahin, bisa nggak? Ini dua ini kurang, dua ini. Kita kan baru siuman dari tidur, baru bangun tidur, istirahat 6 jam tidur, masa sholat cuma dua rakaat, saya tambahin 4 rakaat, bisa nggak itu? Lagi tengah-tengah kerja sholat zuhur 4, waduh, 2 saja, tengah-tengah kerja kok 4, bisa nggak itu? Puasa cuma 1 bulan, saya tambahin 2 bulan, bisa nggak? Haji hanya di Mekah, pagi tidur jutaan orang kumpul, saya haji mau ke, bisa nggak? Namanya amanah ilahiyah, amanah dari Gusti, tidak bisa ditambahin, tidak bisa dikurangi. Kalau kita memegang aman itu dengan baik, maka kita benar-benar makhluk insan yang paling mulia. Walaupun hidung, kulitnya, giginya, bibirnya, cantik semua, cantik semua. Orang beriman, beribadah semuanya. Dah selesai. Amanah satu lagi yang malaikat nggak sanggup, selain manusia nggak sanggup, tapi manusia sanggup. Amanah apa itu? Bahasa Arabnya namanya amanah insaniyah. Apa? Ada dua. Satu, thaqafah, apa? 2, hadharah, apa?
Manusia di muka bumi punya amanah. Kalau tadi agama. Yang ini bersifat kecerdasan manusia. Manusia cerdas, berpendidikan, manusia bersih, sehat, manusia harus rajin, rapih, tertib, punya undang-undang, punya aturan, administrasi. Itu namanya sakrofah. Apa namanya? Peradaban. Manusia beradab, manusia berdisiplin, akhlak, berbudaya. Banyak agama sudah, tapi akhlak, peradaban, pintar, cerdas, sarjana. Nah, yang ini boleh dirubah, boleh ditambahi, boleh dikurangi. Dulu ngaji caranya begini, sekarang berubah, boleh. Dulu nggak ada speaker, sekarang ada speaker, boleh. Dulu pakainya pulpen, sekarang pakainya laptop, boleh. Itu namanya takofah namanya. Bukan kayak agama nggak boleh berubah. Paham ke? Ilmu pengetahuan, pendidikan, amanah khusus kepada manusia. Yang wajib pintar manusia. Binatang tidak wajib pintar. Malaikat, jin, setan tidak wajib pintar. Orang mundur harus dari kata tolabul ilmi faridhatun. Pinter itu wajib. Kalau pinter wajib, bodoh dosa. Ayo, pinter apa? Bodoh. Dapat pinter. Anjing pinter kan? Pinter itu jawab. Pinter itu bodoh. Sholat harus ngerti syarat rukunnya. Ibadah harus ngerti syarat rukunnya. Itu harus pinter. Hanya masalah ilmu pendidikan ini boleh ditambah, boleh disempurnakan, ditingkatkan, dan dikurangi. Ayo, semua anak kita semuanya ingin selamat tidak? Dipesantrenkan. Dengan adanya kemajuan medsos, Instagram, TikTok, YouTube, apalagi EA. Ayo, kalau tidak masuk pesantren, wallahu a'lam. Isinya macam-macam, porno, jorok. Nggak sembarangan Pak. Di YouTube itu ada baiknya, ceramah saya banyak, bukan yang tidak. Ceramahnya Gus Baha banyak, ceramahnya Kiai apalah banyak. Tapi setelah ceramah saya ada iklan obat kuat, ya enggak? Ayo lihat berarti. Ceramah saya, setelah selesai ceramah saya, iklan obat kuat nggak apa-apa. Iklan obat kuat nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah gambarnya orang zina. Dan sembarangan. Bapak lihat film porno, film zina, di akhirat jadi saksi. Kenal saja enggak dengan itu, tapi jadi saksi nanti. Ayo, silakan, ayo lihat. Nanti akhirat jadi saksi. Perbuatan zina sampai lihat itu. Gak sembarangan. Dan sekarang yang namanya film porno di tangan. Dulu saya kalau mau nonton film, bohong sama orang tua dulu. Mau ke Cirebon, mau apa beli penting, beli kitab. Di toko Tamimi, udah toko Tamimi karang detas. Beli minyak wangi, toko Tamimi, baru nonton badal. Sudah bohong orang tua, naik mobil keluar duit, beli karcis nonton bioskop dengan duit, ya tidak. Waktu habis, sekarang nonton film silahkan, di tangan kita ada film apa saja, ya tidak.
Saya yakin kalau bapak ibu sudah imannya kuat, nggak apa-apa, akhlaknya udah kuat. Tapi kalau anak kita, cucu kita, ayo tanggung jawab nggak? Ya, tanggung jawab nggak? Anak kecil yang film porno dari HP ini, ayo tanggung jawab nggak orang tuanya ini? Maka jalan yang paling baik, yang paling aslah adalah dimasukkan ke pesantren. Ada provokasi radikalisme, jihad, negara yang kafir, tidak berdasarkan Islam, Pancasila musyrik, Undang-Undang 45, Undang-Undang 45 musyrik. Kalau kita lawan negaranya, membom. Ini ada di YouTube nih, itu ada nih. Ada yang liberal, apa itu artinya? Sholat apa gunanya? Puasa apa gunanya? Bisa mengurangi produksi. Sebenarnya dapat ngangkat sekian kilo, gak kuat karena puasa. Sebenarnya cari uang, sholat putus 10 menit, hilang itu uangnya itu. Ditinggal sholat. Ini banyak sekali provokasi seperti ini. Nah, tidak ada jalan lain kecuali kalau kita ingin mengemban amanah sakofah, amanah apa? Anak kita harus dimasukkan pesantren. Siap? Siap? Ayo kenal pesantren. Dan kalau masuk pesantren yang sudah jelas, Kempet, Buntet, Babakan, Arjonaun, Gedongan, Jombang, Kediri, jelas. Jangan Azaitun, nggak jelas itu. Nggak jelas tuh. Paham juga? Akhlak, karakter harus kita jaga anak kita. Ya Allah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Martabat bangsa atau umat Indonesia tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ayo, ada orang mau kesini, mau kemana Kang? Mau kemana? Apa? Yang ditanyakan apa? Orangnya baik-baik tidak ya? Bukan agamanya apa? Enggak. Orangnya baik-baik aja. Oh baik-baik. Sudah, saya mau ke sana aman tentram. Jangan sebaliknya. Mau kemana Kang? Sana orangnya baik-baiknya. Waduh, hati-hati. Maling semua di sana itu. Saya pernah ke sana, sepatu di masjid hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Ada lagi orang sana pinjam uang pada teman saya, ngomongnya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Bisa kan? Jatuh nggak namanya masyarakatnya? Jatuh walaupun agamanya Islam, sholat, Nabi Muhammad, Qurannya, kitab suci Quran, tapi kalau akhlaknya rusak, hancur martabat. Itu contoh kecil tadi. Contoh besar. Negara Afghanistan 100% Muslim. Satu orang saja nggak ada yang nggak Muslim. Satu orang aja Muslim semua. 97% Al-Sunnah, 3% Syiah. Tapi satu sama lain, suku satu suku yang lain, bunuh-bunuhan, bom-boman, perang saudara 40 tahun, sesama Islam, sama Islam Jamaah, sesama warga negara Afghanistan. Presidennya hafal Quran, Syekh Burhanuddin Rabbani dibunuh. Kafir presidennya. Bukan negara Islam, tapi negara nasional kebangsaan. Bunuh. Ada perempuan lagi nyanyi, dibunuh, tembak. Kenapa? Perempuan suaranya orang haram nyanyi. Oh jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Lagi mau Nabi dibom. Ayo, negara kayak gini, ini nggak ke sana. Ini nggak ke sana, jalan dari sana. Islam semua tuh, mau nggak? Itu akhlaknya tuh. Sebaliknya negara Jepang, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, Shinto agamanya, tapi aman, tentram, tidak ada jambret, copet,
calo nggak ada. Dia calo, ya, seur. Tidak ada polisi ngatur jalan, supir bawa mobil tertib semua, nggak butuh polisi di Tokyo itu. Tidak ada pemerintah atau hakim disuap, nggak ada. Tidak ada korupsi, sekolah gratis, kesehatan rumah sakit gratis, bersih, tidak puntung rokok di jalan. Para orang rokok semua karena dingin, bedanya dingin. Tapi untungnya semua dibuang ke tempat sampahnya. Ketika sepak bola Jepang main di Qatar, di Doha, negara Qatar, penonton penuh, yang orang Jepang ratusan ribuan lah. Selesai bubar, hanya bekasnya orang Jepang yang bersih, tidak sampah, kan semua dibuang di tempat sampah masing-masing. Itu orang Jepang. Saya sudah 4 kali ke sana. Ya Allah, ingin nggak hoyan saya ditunggu? Bukan kesan, bukan barisan tuh, barisan bukan. Tapi akhlak, apa namanya? Cakofah, peradaban, budaya, karakter, jati diri, kepribadian. Nih, saya pernah pergi ke negara Mali bersama 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Isyad, Wasliyah, atau Anwar. 23 jam dari Jakarta, negara Mali, Afrika Barat. Dari sini Dubai, Aljazair, kota Tembakau. Di kota Tembakau, Bu, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung, dan dicabut kuncinya. Ayo, mau dicoba di sini, mau dicoba. Rumah bapak nggak usah dikunci, pintu, jendela, sepeda motor tinggal di halaman, nggak usah masuk rumah, kuncinya biarkan saja. Kira-kira gimana? Tuh, akhlak namanya. Agama Islam semua ini, ahli sunnah jamaah semua ini akhlak. Paham nggak? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2011. Belanja di toko di Sydney, oleh-oleh, ada kaos, gantungan kunci, anduk lah, oleh-oleh 1 kardus. Sampai ke hotel, ternyata HP saya ketinggalan. Udah hilang sudah. Besok pulang beli lagi Jakarta. Jam setengah 10 malam, saya mau tidur, diketok pintu, saya buka petugas hotel dan ada anak satu membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Dari tadi saya cari di mana bapak ini tinggal, di hotel mana. Ayo, di dia kalau ada HP tinggal di warung gimana? Tuh, itu akhlak namanya. Bukan iman, bukan akidah, bukan syariah. Sholat, percaya Allah, Nabi Muhammad percaya, Quran percaya, tapi akhlaknya, kepribadiannya, takofahnya masih hancur. Betul enggak? Hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap, polisi bisa disuap, betul? Islam semua, bahkan haji umroh bahkan. Paham deh? Ini tinggal akhlak. Mari kita ikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah dengan rasa takut, dengan Sayyidina Abu Bakar. 8 tahun kemudian Rasulullah masuk kota Mekah dengan diikuti sahabat 12.000. Waktu lari dari Mekah, 2 orang Abu Bakar sembunyi-sembunyi dengan rasa takut. Sekarang 8 tahun datang, diikuti berapa? 12. Orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Luar biasa penyebutan sudah. Begitu Nabi Muhammad masuk pagi-pagi masuk kota Mekah, al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang, tidak ada balas dendam, semua saya maafkan.
Ayo, ya santai dari Nabi. Kalau tidak jawab, masya Allah. Ya santai dari akhlaknya Nabi. Kanjeng Nabi memaafkan dosa-dosa orang Mekah sehingga orang Mekah semua masuk Islam. Kami tertarik pada akhlak Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad memuji Allah, Allah memuji Rasulullah. Muhammad, kamu santun, kamu pemaaf, kamu jembat dadanya. Mereka berbondong-bondong masuk Islam karena senang pada watakmu, akhlakmu. Seandainya kamu congkak, walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, kalau kamu sombong, kasar, bapendung, suwipin, takbir, seumpama dan faddu min hawli, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu dari Islam-Islaman. Apa itu Islam? Radikal, galak, sombong, kasar. Gak usah Islam. Kalau kamu ghalidhal qalbi, faddan ghalidhal qalbi, kasar, congkak, sombong. Nabi Muhammad memaafkan, fa'fu anhum. Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah yang kemarin nyakiti, membunuh sahabat Sumayyah, membunuh sahabat Yasir, menjemur sahabat Bilal, merantai sahabat Suhaib. Rasulullah sendiri sering disakiti, depan pintu ditaruh kotoran, taruh duri oleh istrinya Abu Lahab, dimaafkan. Ya santai seperti itu. Insya Allah. Nah, orang yang nipu saya 5 juta saya maafkan, biasa. Wastaghfirlahum, Masya Allah. Bukannya fa'fu anhum, wastaghfir. Rasulullah mendoakan orang Mekah yang tadinya menyakiti, mudah-mudahan dosanya diampuni orang Mekah. Allah maghfir li ahli Makkah. Ya Allah, ampuni dosa orang ahli Makkah. Biasa orang yang membawa lari sepeda motor, ya Allah kau maafkan, ya Allah. Bisa akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bukan hanya akidah dan syariah agama ini, bukan hanya akidah dan, tapi pendidikan akhlak, akhlakul karimah, kejujuran, itu juga termasuk agama termasuk amanah dari Gusti Allah. Walaupun yang akhlak ini boleh berubah, boleh diperbaiki, semakin dikembangkan. Kalau akidah syariah tidak boleh berubah. Muhammadun qaimun lillahi dzulhimamin, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun qayyimul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad shadiqul aqwali wal kalim, tidak pernah bohong, wajib bersifat sidik, jujur. Ada yang ngomong yang wajib sidik teh Rasulullah, abdi mas Rasulullah. Jadi yang wajib sidik teh Nabi Rasulullah, abdi mas salah Nabi Rasulullah. Jadi boleh nggak wajib sidik ya. Sifat sidik harus kita tiru dengan Muhammad. Dengan sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 300 triliun korupsi tambang timah.
Sifat sidik hilang 193 triliun miliar triliun porsi di Pertamina. Dengan sifat sidik hilang 9,9 triliun Menteri Pendidikan. Dengan sifat sidik hilang 72 triliun Indosuria. Dengan sifat sidik hilang 8 triliun Kominfo. Negara ini ada luar biasanya. Nggak usah negara deh, satu rumah tangga, suami sifat sidiknya hilang, istri ribut, ya kan? Suami nggak jujur, bohong, istri nggak jujur, sering bohong, suami ribut. Kira-kira yang sering kehilangan sidik, suami apa istri? Jawab ya jelas. Yang sering kehilangan sifat jujur, suami apa istri? Mari kita bangun keluarga yang masing-masing menjaga kejujuran sidik. Suami jujur pada istri, istri jujur pada siapa? Akhlak namanya, takofah namanya, amanah dari Allah ini, amanah insaniyah tadi. Bisa berubah dikembangkan, dirubah caranya boleh, ya, kayak sholat itu berubah, paham ya? Jadi akhlak merupakan amanah yang menyempurnakan keimanan dan ibadah kita. Kita bangun akhlakul karim. Orang tua jujur dengan anak, anak jujur pada orang tua, mertua jujur pada mantu, mantu jujur pada mertua. Coba kalau begini semua masyarakatnya tenang tidak? Tenang nggak? Nggak ada yang bertengkar. Husnul muhasyarah, suami istri sayang harmonis. Ayah tuh si istri di dia sudah mentung dengan suami dengan gayung. Ayah tuh tanya yang bentak tangannya mekengken ayam tuh ayam ayam tuh suami yang suka mukul istri. Husnul mu'asyar, keluarga harmonis. Kalau sudah keluarga harmonis, husnul muamalah, bergaul yang baik dengan teman, tetangga, interaksi jual beli, tawar menawar, jujur. Husnul muamalah. Kalau di keluarga namanya husnul muasyarah. Kalau masyarakat interaksi namanya husnul muamalah. Kalau sudah muasyarah baik, muamalahnya baik, akan terwujud husnul musyarakah, masyarakat yang ideal. Ingin masyarakatnya akur, harmonis, gak ada orang bertengkar. Ingin nggak itu? Pemerintahnya nggak korupsi, hakimnya jujur, jaksa jujur, polisi jujur, sejahtera, hukum, saling menolong. Ini kayak gitu. Itu namanya akhlakul karim, takofah namanya. Paham kan? Kesimpulan saya sampaikan ini, kesimpulannya adalah agama di samping akidah dan syariat, iman dan ibadah juga harus membangun akhlakul karimah. Akhlakul karimah dibangun dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan amalan yang baik. Murid pada guru, murid pada kiai, orang muda murid pada orang tua, orang tuanya selain orang muda, itu akan melahirkan takofah, kepribadian, budaya, jati diri, pribadi yang baik, yang terhormat. Paham betul? Paham tidak? Ini tujuan agama Islam, supaya manusia tidak doluman, jahulan, tidak kurang ajar dan tidak bodoh. Baik. Tidak kurang ajar, tidak. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan manfaatnya.
Saya senang sekali kita mudah-mudahan ala rahmatillah, ala barakatillah, panjang umur, sehat walafiat, mempunyai anak yang saleh-salehah, dan kita beramal soleh, hidupnya barokah manfaat, menghadap Allah husnul khotimah. Syukran wa dumtum bil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.